Negara itu harus punya kemampuan menekan, jangan negara yang ditekan, jangan pemerintah kita yang ditekan, tapi kita harus menekan investor, kita yang harus menekan kartel-kartel ekonomi itu, oligarki di belakang itu, ya pemerintah itu harus berani tekan itu. Jangan kemudian pemerintah, kekuasaan hari ini itu ditekan oleh oligarki, oleh kartel-kartel ekonomi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan statement dari Presiden Joko Widodo. Ya, baru-baru ini beliau menyatakan bahwa kunci dari lapangan kerja itu ada di swasta, bukan pemerintah. Nah, ini kan suatu statement yang kembali lagi menuai pro kontra dan sangat kontroversial kalau menurut saya pribadi. Karena kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 27 ayat 2 itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan. Ya, artinya bahwa di dalam konstitusi kita itu memberikan hak kepada warga negara untuk melakukan pekerjaan, dan siapa yang akan memberikannya? Tentunya ketika konstitusi menyebutkan seperti itu, yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan lapangan kerja itu ada di pemerintah gitu loh. Tetapi justru pemerintah hari ini melalui Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement yang sangat kontroversial dan menuai polemik ya kalau menurut saya. Di konten kali ini kemudian teman-teman akan mendapatkan dan menghidupkan kembali daya kritis, karena yaitu ketika pemerintah pengambil kebijakan itu mengeluarkan statement itu tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu hal yang biasa gitu loh. Apalagi apabila statement-statement yang dikeluarkan itu banyak sekali tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah hari ini. Statement yang dikeluarkan itu berbeda dengan bagaimana kekuasaan memperlakukan warga negaranya. Dan juga yang berbahaya adalah ketika statement itu dikeluarkan, kemudian itu hanya sebuah janji manis. Karena kita tahu bahwa ya, ketika baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement yang seperti itu, kita harus mengingat juga di tahun 2014 ketika pemilu pertama, ketika beliau ingin mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, ya kita tahu bahwa pada saat itu kan beliau bersama dengan Pak Yusuf Kalla, beliau menyampaikan bahwa jika saya menjadi seorang presiden, ya Presiden Republik Indonesia maksudnya, saya akan menciptakan 10 juta lapangan kerja. Nah, ini kan suatu statement, janji yang dikeluarkan ketika itu, dan hari ini beliau menjadi presiden gitu kan, Presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah, kemana janji 10 juta lapangan kerja? Apakah sudah terpenuhi atau tidak gitu loh. Justru presiden ketika di tahun ke-6 beliau menjadi seorang Presiden Republik Indonesia, statement yang dikeluarkan sangat jauh dari yang dijanjikan ketika sebelum jadi presiden, yaitu mengatakan bahwa kunci dari lapangan kerja itu justru kepada swasta, bukan pemerintah. Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bernegara kita, karena akan ada semacam sebuah residen, ada semacam sebuah kebiasaan dari seorang ya calon pemimpin kita bahwa ia mengeluarkan janji manis, mengeluarkan janji-janji yang tidak bisa ditepati setelah menjadi public policy, ya pengambil kebijakan di kekuasaan itu bisa tidak dipenuhi oleh mereka, karena di presiden saja itu bisa mengeluarkan statement yang seperti itu. Nah, ini kan tidak sehat, ini kan tidak baik. Apalagi kita tahu bahwa banyak sekali statement yang dikeluarkan oleh pemerintah kita hari ini, Presiden Joko Widodo khususnya, banyak mengeluarkan statement yang menurut saya pribadi itu ada semacam ketidakkonsistenan ya, antara statement yang dikeluarkan dengan bagaimana negara itu memperlakukan warga negaranya. Misalkan berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, misalkan banyak sekali orang-orang yang dijegal dengan Undang-Undang ITE, seperti di konten saya sebelumnya itu menyatakan bahwa yaitu Undang-Undang ITE itu adalah jebakan bagi orang yang mengkritisi kekuasaan. Nah, padahal kan kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan kritik dan masukan kepada kekuasaan itu adalah menjadi kebebasan dari setiap warga negara, itu bagian dari kemerdekaan berpikir. Nah, di konstitusi kita itu mengamanatkan itu. Tetapi yang justru yang terjadi adalah ya penguasa semacam mengalami sebuah keadaan yang tidak menginginkan kritik gitu loh. Padahal itu kan kritik itu penting bagi suatu negara yang mengamini negara demokrasi, sebagai negara yang meyakini bahwa dirinya itu adalah negara yang demokrasi, kan seperti itu. Kemudian selanjutnya banyak sekali ya statement-statement, bukan hanya sebagai sebuah hal yang tidak konsisten, tetapi apa ya, kalau menggunakan kata bohong itu terlalu kasar ya, mungkin lebih tepatnya
seperti janji manis saja gitu loh. Maksudnya gini, seorang pemimpin, seorang leader itu yang dipegang itu adalah ucapannya. Ya, pemimpin itu yang dipegang itu ucapannya. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang penting untuk kemudian menghidupkan daya kritis kita. Kita jangan sampai hanya terdiam ya meratapi keadaan-keadaan sulit yang dihadapi oleh bangsa hari ini. Kita harus kemudian lebih berani. Ya, sekaligus saya mengajak teman-teman semua, ayolah teman-teman, kita hidupkan kembali daya kritis kita. Karena negara ini membutuhkan kembali lagi pikiran-pikiran kritis, ya, pikiran-pikiran yang mampu membawa negara ini pada keadaan-keadaan yang semakin baik gitu loh. Karena ketika tidak adanya pikiran seperti ini, justru yang terjadi adalah ada semacam keleluasaan negara untuk memberikan statement yang seenak dan semaunya saja. Ya, seperti yang terjadi di belakang-belakangan hari ini kan. Ketika kita tidak berani memberikan kritik, ya penguasa, pejabat negara justru seenaknya melakukan korupsi, mengeluarkan janji-janji manis, kemudian statement-statement tidak konsisten gitu loh. Tapi yang menjadi pertanyaan pribadi saya kayak gini kan, emang ada apa sih dengan Indonesia? Indonesia emang miskin-miskin amat ya? Padahal kan di konstitusi itu kan penciptaan lapangan kerja itu adalah tanggung jawab negara. Itu harusnya diciptakan oleh negara. Kan seperti itu. Jangan kemudian ketidakmampuan kekuasaan ini, ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja justru ya dibebankan kepada swasta, gitu loh. Pemerintah itu harus mengeluarkan suatu kebijakan, sebuah kebijakan yang memang mengarahkan bagaimana penciptaan lapangan kerja itu. Lah, Indonesia kan nggak miskin-miskin amat ya. Indonesia kan nggak miskin sekali. Indonesia itu kan sumber daya alamnya kan luar biasa, melimpah dari Sabang sampai Merauke. Sumber daya manusianya itu nggak bisa kita anggap remeh kan gitu. Banyak sekali insinyur, ilmuwan-ilmuwan, kemudian para pemikir-pemikir dari negara ini kemudian perginya ke luar negeri. Karena di dalam negeri itu justru tidak ditampung, tidak dapat tempat, kan seperti itu. Kok kita malah takut sama investor? Kita malah kok takut pada kartel-kartel ekonomi? Kan nggak bisa seperti itu. Negara itu harus punya kemampuan menekan, jangan negara yang ditekan. Jangan pemerintah kita yang ditekan, tapi kita harus menekan investor. Kita yang harus menekan kartel-kartel ekonomi itu, oligarki di belakang itu, ya pemerintah itu harus berani tekan itu. Jangan kemudian pemerintah, kekuasaan hari ini itu ditekan oleh oligarki, oleh kartel-kartel ekonomi. Ya gimana kita bisa survive di bidang ekonomi? Gimana kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7% kalau kondisi negara kita ya tidak confident, kekuasaan kita tidak percaya diri. Kita punya sumber daya alam yang mumpuni, kita punya sumber daya manusia yang memang ya bisa kita uji di dunia internasional, udah banyak buktinya, kan seperti itu.